Belum. Iya, sekarang lagi main piano. Sekarang lagi main piano, guys. Ya udah, ntar saya transfer. Anak kita pulang dari sini tuh sakit panas kayak sekali. Kok bisa ya? Ah, gue mah nggak sedih. Tenang aja, guys. I'm okay. I'm good enough. Kalau dia menjelekan gua, dia bilang gua playing victim, dia yang playing victim. Kalau udah salah tuh udah ngaku aja salah. Kayak gua lempar gelas aja, gua bilang gua lempar gelas tapi ke tembok bukan ke mukanya. Gitu. Jadi, jangan bilang gua playing victim. Pengen makan. Mau makan roti? Aska mau makan apa, nak? Ami bikinin jus mau ya biar sehat. Ah? Nggak kedengeran, Ami. Kalian mau follow dia, kalian nggak mau follow dia, terserah kalian, ya. That's not my business. Gue udah nggak peduli. Gue mau have fun, gue mau enjoy my life. Gue mau liburan, mau seneng-seneng sama anak-anak gua mau ke Jepang, gua mau ke Korea tanggal 6. Aku masih mau follow si John aja. Gua masih berteman baik sama John juga tadi dia DM John DM gue apa ya, dia bilang nih, gue kasih lihat ya DM-nya si John Hopkins. Tuh, John Hopkins, kita masih berteman baik. Buktinya gue sama John aja gak pernah ribut.
nggak pernah ribut di sosial media, nggak pernah ribut di mana-mana. Ayo, berarti kan gue bukan cari ribut seperti yang kalian bilang. Ngegalau, siapa yang ngegalau? Gue tidak menggalau. Gue baik-baik saja guys. I'm okay, I'm good. Mana yang katanya unfollow? Tahu, terserah aja lah, kalian mau unfollow kek, kalian mau nggak unfollow kek. Suka-suka kalian, dia butuh attention dari kalian. Aku udah follow nggak orang followingnya tambah gede. Udahlah, itu rezeki dia, biarin. Itu rezeki dia. Kenapa? Gua mau cari laki-laki yang kayak Kochen aja. Boring. Ade mau makan apa sayang? Coba sini dulu. Sini dulu. Aku rambutnya udah gondrong guys, bilang ini. Bilang. Guys, rambut aku udah gondrong. Kita mau ke mall nggak? Enggak. Benar. Aku mau. Mau ke mall atau tidak? Mau ngapain? Gak ada remote. Di bawah gak ada remote TV. Hilang. Hilang. Kasihan sama Tony. Kasihan kenapa sama dia? Kan dia udah gede. Gak ada. Gak ada remote, hilang. Oh iya, ambil mainan boleh. Abis itu ke atas lagi ya. Teh. Bikinin saya jus teh. Sama mau makan obat. Apa? Kamu mau mac and cheese nggak? Mau mac and cheese? Mau apa? Nugget. Itu wortel sama orange. Kayak biasa ya bikinnya, tapi orange-nya agak dibanyakin aja. Si Aska bikinin itu, bikinin nugget tapi bikinnya di tempat yang saya kasih tahu itu, biar nggak ada gula, dia batuk soalnya. Biar nggak ada ini minyak, batuk soalnya. Semangat kan Niki, cek kuat. I'm a strong woman, don't worry about that. I'm very strong. Loli mana kak? BTW sakit kecelakaan. Loli lagi di London. Lagi sekolah. Menimba ilmu. Kalau Tony minta balikan diterima nggak? Sudah saling menyakitkan di sosial media. Sudah menjadi bahan publik. Dia sudah memfitnah saya. Padahal saya tidak pernah bilang dia maling. Terus tadi kalau nggak salah saya lagi live, dia juga nonton. Soalnya ada yang nge-tag. Padahal gue bilang yang ngomong jobless itu adalah netizen. Tapi dia nuduhnya gue yang bilang dia jobless. Dia tuh kupingnya kayaknya bermasalah deh. Kan yang bilang kan netizen, wah itu bule jobless tuh. Cuman jadi susternya anak-anak, kan kalian yang bilang. Terus Tony kayaknya tadi nonton. Terus dia ikut ngomong, dia bilang, oh ya I'm jobless. I like, gue suka gak punya pekerjaan, malah dia bilang begitu. Berarti kan dia
kupingnya bermasalah. Kupingnya budek, gue rasa kayaknya kupingnya. Kupingnya itu salah terus pendengarannya, gue bingung. Gua nggak ngomong begitu, dibilang ngomong begitu. Padahal gue belain dia, dibilangnya gue yang menghina dia. Tadi ada pas gue lagi selesai live tuh, gue liatin tek-tekannya netizen, dia ikut ngomong, ya I'm jobless. Padahal gue menjelaskan bahwa yang bilang jobless itu adalah netizen, bukan gue. Gue lagi yang disalahin. Aneh. Kupingnya dia rusak kayaknya. Padahal jelas-jelas tadi kalau kalian nonton gue kan bilang netizen itu selalu ngatain dia jobless. Bukan gue yang ngatain dia jobless. Kan gue juga bilang netizen itu yang selalu ngatain mau kondo. Bukan gue yang ngatain mau kondo. Dito anyep, Dito sebentar lagi DPO. Dito sebentar lagi DPO. Tungguin aja, dia udah 3 kali gak hadir. Tunggu aja nanti surat DPO dari kepolisian. Si Tony ada yang bela gimana? Yang bela pasti haters gue lah. Siapa lagi? Yang bela ya pasti haters gue lah. Cie yang pura-pura kecelakaan padahal caper. Cie caper. Itu kecelakaan bener. Harusnya kalian itu ya bersyukur, doain gua. Ternyata gua baik-baik aja. Yang kecelakaan itu temen. Kamu beli truk lagi? Iya. Yang kecelakaan itu temen gua. Yang kecelakaan itu mobil temen gua. Gua duduk di belakang. Untung gua gak duduk di depan. Karena temen gua panik. Gua lagi whatsappan sama kakaknya Tony. Dan handphone gua online terus. Karena gua agak keliengan. Hidung gua berdarah. Kan hidung gua operasi. Keluar darah nih, makanya gua gatel. Garuk-garuk terus kayaknya ada luka di dalam. Kayaknya gua harus cek lagi ke dokter. Nah akhirnya si Main nelponin semua orang. Nelpon Kak Fitri, nelpon Kocen, nelpon si Bapak, nelpon si Kariski. Banyak alasan, terserah lu. Lu pacarin aja tuh si Tony, biar lu tahu rasanya. Ini Papa Tron. Kok bagus banget ini? Ini bagus banget loh. Iya. Siapa yang beliin? Kade. Nggak usah percaya sama gua. Kade yang beliin. Iya. Kamu udah say thank you belum? Udah. Udah say thank you. Ini kan diginiin Ami. Kak, ransel yang di bawah Tony harganya berapa? Harganya dulu gua beli itu sekitar hampir 40 juta. Iya. Tapi nggak apa-apa. Bawa aja udah. Gak usah dibalikin. Karena gue udah gak mau ketemu lagi. Dia bilang gak care sama gue, tapi kalau gue live ditontonin terus. Coba bang, peluk dulu Ami. Muka kamu merah loh. Badan kamu masih panas loh ini. Muka kamu merah, badan kamu masih panas ini. Ke rumah sakit nanti siang ya. Tapi kalau diinfus nggak apa-apa ya. Hah? Itu si abang 39 loh panasnya. Pasti obat apa teh? Apa? Yang kemarin dibeli kemarin dia. Ya iyalah dia mau denger lu ngomong apa aja yang di live. Ya iyalah. Gua mah ngomong selalu bener. Buktinya tuh Dito yang gua bilang mafia, tukang tipu, yang tadinya kalian gak percaya, akhirnya apa? Percaya kan? Ya ayo ngaku, percaya kan? Dulu waktu gue di penjara, mampus lu nih kita. Akhirnya ada yang bisa penjarain lu, si Dito Mahendra. Terus gue ngomong, Dito Mahendra itu penipu, dia itu mafia, dia itu tukang ngambil uang orang, dia itu 378. Akhirnya percaya kan?
Kalian tuh harus digituin dulu. Nggak usah percaya sama gua, musyrik. Gua nggak butuh dipercaya. Tapi gue punya mulut untuk bicara yang sebenar-benarnya terjadi. Paham ya kalian? Kalian cek di media online, berita online manapun, berita yang ada di Indonesia. Pernah nggak ada berita bilang Nikita tukang bohong? Nggak ada. Bersih. Nama gue bersih dari tukang bohong. Nama gue bersih dari playing victim. Cari kalau temu. Cari kalau ketemu. Ayo. Kalau memang kalian bilang gue tukang bohong, playing victim, jangan percaya. Cari beritanya. Emang bener sih Tony udah transfer. Emang bener, tapi kan dia transfer ganti uang tiket gue. Yang harusnya gue ke Swiss, dilarang sama dia. Terus dia bilang gak usah pergi, gue ganti aja duitnya. Kan dia yang mau gue gak pergi. Terus dia ganti duitnya. Ya lu salahin Tony lah. Harusnya kan gue pergi ke Swiss. Kan memang dari dulu gue ke Swiss sukanya. Kalau kalian followers lama gue kan sukanya ke Eropa. Saat gue berantem sama dia, gue lebih pilih pergi ke Eropa. Dia bilang jangan ke Eropa, gue ganti aja duitnya. Berapa? 92 juta karena gue naik bisnis kelas. Diganti. Jangan salahin gue lah. Kok nyalahin gue? Dia yang meng-cancel tiket gue, ya dia bayar. Kalau klaim duit lepas unfollow itu bohong atau benar? Kalau klaim duit lepas unfollow itu bohong atau benar? Maksudnya gimana ya? Wah gak ngerti. Kalau kita ngeklaim gak jadi berangkat tapi belum itu ngeklaimnya harus 2 kali 24 jam, bukan saat mau berangkat. Kalau saat mau berangkat, tiket kita itu jadinya hangus. Kalaupun di refund dari harga 92 juta apa 95 juta gitu ya, itu bisa aja dipulangin cuma 20 juta. Rugi dong. Gimana sih? Kalian pernah naik pesawat mahal gak sih? Tiket itu bisa di refund guys. Pos bukti pas dia bilang mau transfer 92 juta kak, banyak bacot banget tuh bule. Ada nih buktinya. Aduh gua harus ganti ini dong, ganti handphone karena di handphone yang ini. Tadi udah gua kasih bukti kok buat ganti tiket. Gua mah semua ada buktinya di WhatsApp. Kagak mampu naik pesawat mahal. Nah makanya gue jelasin. Kalau naik pesawat mahal apalagi bisnis kelas, kalau kita mau cancel di hari H itu, ya itu paling digantinya 5-10%. Rugi kan, mendingan berangkat. Nah saat itu Tony tidak mengizinkan gue pergi ke Eropa. Karena dia takut gue ngapa-ngapain di sana. Jadinya dia ganti tiket gua. Nah itulah yang dia posting itu 92 juta itu. Kalau yang 52 juta itu hadiah ulang tahun yang akhirnya dibeliin kalung. Tenang guys, gue bisa menjelaskan semuanya. Gue bukan penipu, gue bukan pembohong, gue bukan playing victim. Kalian tuh selalu hina-hina pasangan gue. Dulu waktu gue pacaran sama John Hopkins, dibilanglah John Hopkins pengkor kakinya, dibilanglah disabilitas, dibilanglah cacat. Terus gue pacaran sama Tony, dibilanglah dia mau kondo, dibilanglah dia ini, dibilanglah dia itu. Terus pas udah gak sama gue, lu pada belain Tony, bagus deh udah gak sama Nikita. Padahal dulu lu ngatain dia mau kondo, gak punya pekerjaan. Kayak mana sih kalian tuh nggak
nggak apa namanya, nggak konsisten. Kirain Tony yang terakhir. Semua orang maunya menikah itu hanya sekali. Gua seumur-umur tidak pernah bermimpi nikah berkali-kali. Tidak ada. Karena ibu bapak gue juga nikahnya cuma sekali. Ibu gue meninggal, baru bapak gue nikah lagi. 5 tahun kemudian bapak gue nyusul, ibu gue meninggal. Kalau lagi pacaran dihina-hina sama netizen. Tapi kalau udah pisah dibela-bela. Kadang netizen gak harus didengar juga, Kak. Iya memang. Dulu waktu gue lagi sama John Hopkins, gue inget banget tuh John Hopkins posting foto gue. Dibilang, gue posting fotonya John Hopkins tuh sekali waktu lagi nonton sirkuit. Pacarnya pincang. Pacarnya cacat. Jahat kan kalian netizen. Terus putus nih gue sama John Hopkins. Dibela-bela tuh John Hopkins dibilang. Akhirnya John Hopkins putus sama Nikita. Tapi lihat kan, gue gak berantem sama John Hopkins. Lihat gak gue berantem sama dia? Gue sama sekali tidak berantem sama dia. Even di sosial media atau di WhatsApp. Malah kita berpisah secara baik-baik. Karena gue tidak tega dia dihina terus sama kalian netizen Indonesia. Apalagi haters gue gak tega. Akhirnya apa? Pisah kita baik-baik. Karena gue gak mau dia dihina terus sama kalian. Gak mau gue. Sekarang gue pacaran sama bule. Namanya Tony. Ini paling bule kere. Paling cuma ngurusin anak. Paling mau kondo. Kan itu kalian ngata-ngatain si Tony. Sekarang Tony selesai sama gue. Isinya cacian semua ke gue. Syukur deh alhamdulillah. Udah gak sama Nikita. Udah dibilangin jangan deket-deket sama Nikita. Emang gue penjahat? Emang gue pembunuh? Kalau gue penjahat, kalau gue ke pembunuh, gue udah bunuh-bunuhin tuh anak gue. Gue udah bunuh-bunuhin tuh ART gue. ART gue gak akan mungkin betah bertahun-tahun di sini. ART gue tuh udah 5 tahun di sini. Kalian tuh kalau ngomong suka kagak dipikir tuh. Gue baca tuh komen-komennya si Tony. Semua pada nyalahin gue. Semua pada bilang alhamdulillah akhirnya udah gak sama Nikita. Harusnya gue yang alhamdulillah. Akhirnya berkurang sudah pengeluaran gue. Gila lu pada. Emang netizen nih pada gila ya. Teh kadang-kadang. Entah siapa lagi nih yang deket sama gue nih. Didoain lagi nih. Palingan juga ntar cuman sebulan. Palingan juga ntar cuman 3 bulan. Palingan ntar juga cerai lagi. Omongan kalian itu jelek semua, tahu nggak? Kalian yang jahat itu. Waktu gua sama Tony, palingan cuman dipakai-pakai doang. Palingan cuman kumpul kebo. Lihat kan akhirnya gua menikah, gua tidak pernah kumpul kebo, gua tidak pernah diajarkan di keluarga gua kumpul kebo. Akhirnya gua keluarin kan video pernikahan gua. Ya kalian selalu hina-hina gue, dibilangnya gue kumpul kebo, dibilangnya gue berzina, nyalahin netizen. Emang lu netizen yang suka fitnah-fitnah, yang suka maki-maki, emang lu. Gue masih simpan kok, di postingan gue kan ada. Berkurang pengeluaran, bener Kak Solena, berkurang pengeluaran. Untung aja ini, kalau enggak aku harus beli tiket pesawat lagi bisnis satu. Sekarang mendingan gue nikah siri aja daripada gue nikah agama di negara, ribet cerainya. Yang penting tidak berzina. Itu intinya. Cari suaminya jangan bule. Gue cocoknya sama bule. Karena gue begini, pakaian gue suka terbuka. Ya kan? Terus sama bule tuh kadang-kadang kalau kita lagi nonton bisa nge-wine sambil ngobrol. Kalau yang memang orangnya gak males-malesan, bisa tuker pikiran, bikin bisnis bareng. Bibirnya dikasih apa ini anting?
Udahlah, nggak usah bahas si Tony lagi. Udah selesai. Jodohmu tergantung mulutmu. Dari mana? Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya jodohmu tergantung mulutmu tuh, dari mana dalilnya? Hah? Emak gue mulutnya sama banget sama gue. Buktinya sehidup semati sama bapak gue. Dari mana dalilnya, gue tanya? Jodohmu itu tergantung dari mulutmu, dari mana? Itu nenek sama kakek gue mulutnya apa kurang judes? Awet-awet aja. Kan mati sampai dikubur. Malah kamu yang bahas setan. Siapa yang setan? Lu gak lihat gue berwujud manusia? Lu pikir gue roh? Dari Ustadz Tony Al-Mukarram. Siapa itu? Ustadz siapa itu? Ustadz siapa itu? Gak tahu gue. Gue gak peduli ah. Si Tony mau nonton kayak mau enggak, gue udah gak peduli. Gue udah enjoy my life. Bentar lagi gue mau ke Malang. Terus abis Malang ke Palangkaraya. Terus abis itu gue mau nyanyi di klub 36. Pekerjaan gue banyak guys, gue bukan pengangguran. Terus abis itu tanggal 6 langsung berangkat ke Korea. Habis ke Korea 4 hari, ajak anak-anak kayak ke Universalnya, baru ke Jepang. Gitu. Jadi hidup gue tuh happy. Jangan kalian pikir hidup gue sedih. Gue kalau menangis itu berarti gue menahan apa ya? Menahan amarah, menahan emosi. Tuh gue. Caper banget move on-nya banget kak kalau punya kerjaan. Oh cepet banget move on kalau punya kerjaan. Guys, ada Fuji juga di Bening. Iya, Fuji baru masuk jadi keluarga Bening klinik dan dia akan ada di Malang bersama gua. Gua itu paling gampang move on sayang. Gak butuh waktu seminggu untuk move on. Apalagi kalau gua kerja. Sebentar putingnya melonjak. Iya memang, kan gue perempuan. Tony cemburuan memang. Dia memang cemburuan. Nih gue cuma mau berpesan ya, untuk semua laki-laki yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia, ngasih nafkah ke istri itu adalah kewajiban ya. Ini gue mau bahas soal Ari Wibowo deh sekarang, karena gue gemes banget sama dia. Sampai lawyernya ngomongnya aja sampai bergetar. Tadi gue sempet nonton sebentar di YouTube. Gue kasih tahu ya, nafkah itu adalah kewajiban suami. Ingat, nafkah itu kewajiban suami. Istri itu bukan pembantu. Ya, istri itu bukan pembantu. Ingat. Kalau beli kebutuhan softtek, gula, sayur, memang itu harus ada. Itu harus ada. Ya, jadi kalian jadi perempuan harus mandiri. Pertama, ya, harus punya uang sendiri, harus punya penghasilan sendiri. Udah tidur tadi 3 jam. Harus punya keterampilan yang bisa menghasilkan uang. Jadi kalau laki kalian macem-macem, tendang, buang. Cari yang baru.
Stok masih banyak laki-laki di luar. Kalau gue mah begitu orangnya. Nggak apa-apa gue habis uang buat biayain laki. Tapi kalau gue udah males, gue buang. Apalagi kalau udah tidak menghargai perempuan, gue nggak suka. Laki Indo zaman sekarang sukanya ngelunjak kalau tahu nikah sama perempuan yang independen. Makanya gue itu ya baca soal Inge apa sih istrinya, mantan istrinya si Ari Wibowo. Siapa sih? Aku lagi demen live, kenapa emang nggak boleh? Siapa sih yang mantannya Ari Wibowo? Itu gue kasihan itu sama dia. Gue kasihan banget sebagai perempuan, bener aja. Semua dijatain. Beli softtek, skincare 2 juta. Terus apa lagi? Skincare 2 juta. Terus beli susu. Ya beli susu kan itu buat anak elu. Inge namanya Inge. Beli susu kan buat anak elu. Kewajiban itu. Si Tubles lagi PDKT sama Tony. Ya biarin. Biar keluar nanti anaknya jadi curut. Laki-laki zaman sekarang ya tidak akan suka sama perempuan yang tidak punya penghasilan. Ingat. Karena laki-laki tidak mau disusahkan dengan pengeluaran. Ini gara-gara si Taufik nih kayaknya nih. Ini gara-gara si Taufik nih. Bilang si Tony maling nih. Taufik nih. Jadinya memanjang, melebar. Kalau gue sih ya lebih bisa nerima laki kere penghasilan sedikit tapi dikasih duit daripada laki kaya tapi lu dijatahin. Kalau miskin kan ketahuan gak ada uang, jadi kita perempuan gak bisa ngapa-ngapain. Karena mau bilang baju adikmu diambil, maksudnya udahlah nggak usah. Kok kelihatan cinta banget. Kak Niki lagi hamil ya. Hamil anak apa? Gila kali. Gua nggak lagi hamil guys. Selena is the best. Gisel Bisuk apaan sih? Udahlah sekarang gua mau fokus kerja aja. Jualan produk gua tuh yang laris manis. Soalnya gue mau bayar rumah Nava Park. DP-nya harus 15 M. Yang gede. Jadi nanti kalau gue udah pindah ke Nava Park, di rumah yang lebih besar, lebih bagus, tidak ada boleh laki-laki yang tinggal di situ, ya teh. Tidak boleh ada laki-laki atau suami atau apapun itu
Karena itu rumah hasil kerja keras gua. Paulo benar kembali, Kak. Iya. Paulo nih. Facebook gua di mana sih? Where is Rolex? Di kamar gua lah. Mau apa lu? Lu mau Rolex? Beli. Gila. Lu mau Rolex beli. Kalau nggak punya uang, nabung. Ujung-ujungnya ngungkit duit lagi. Yang ngungkit duit itu bukan gue, gila. Lu netizen sarap ya. Gue nggak ada ngungkit duit. Dari tadi gue nggak ada ngungkit duit. Ada minum apa? Oh iya sayang. Yang ngungkit uang tuh bukan gue anjir. Yang ngungkit uang tuh si babi ngepet. Bukan gue ya. Dia yang posting-posting soal uang. Kalau gue mau ngitung-ngitungin soal uang, lebih banyak pengeluaran gue, gila. Ini netizen kadang-kadang kalau dikatain goblok nggak terima sih. Nyuruh unfollow Tony. Ya kalau kalian mau unfollow ya unfollow, kalau enggak ya enggak apa-apa. Terserah. Nggak ada faedahnya juga nge-follow dia. Orang follower dia juga naik karena gua. Tadinya kan dia followersnya cuma 200. Rolexnya mana? Di atas. Ini kan di ruang tengah. Rolexnya Kaniki yang lama apa masih di Tony? Enggak, ada di brankas. Untung kunci brankas gue umpetin. Kalau enggak jam tangan gue juga di bawah. Aduh ampun ya Allah. Sama dokter Oki aja kak. Iya kayaknya gue mau sama dokter Oki aja kawinnya lah. Udahlah sama dia aja. Saat di penjara, Tony ngurusin anak-anak tulus banget. Tete yang ngurusin anak-anak. Tony tidur. Kalian tuh netizen ya, 13.800 ya. Jangan seolah-olah kalian tuh yang tinggal di rumah ini. Jadi kalian tuh tahu semuanya, jangan. Kalian tuh cuma lihat di media sosial. Jadi jangan seolah-olah tuh kalian tahu semua keadaan di rumah ini. Siapa yang taking care of the house, siapa yang taking care my kids. Jangan menaruh diri kalian tuh seolah-olah tuh kalian tidur di rumah gue. Bisa nggak? Coba jangan sok tahu. Pembantu gue tuh ada 4 di rumah. Jadi kalian jangan sok tahu. Kalau kalian bilang Tony tulus ngurusin anak-anak, memang kalau dibilang tulus dia tulus. Tapi dia tidur. Kalau kalian tinggal di rumah gua, baru kalian bisa ngomong tuh. Kayak begitu. Hidup lo masih ngoceh di sosmed mulu. Terus lu kenapa nontonin gue? Terus kalian kenapa nontonin gue? Hah? Kalian ngapain nontonin gue? Ini kan Instagram gue. Gue mau ngoceh, gue mau ngapain, gue mau menggila, gue mau joget-joget, terserah gue. Ini kan Instagram gue bukan? Ini kan Instagram gue. Lah, kalian ngapain follow? Kalian ngapain nonton? Ya tobat aja biar dapat laki. Gue nggak butuh laki. Gue
Gue nggak butuh laki, gue butuhnya uang. Karena laki bisa dibeli pakai uang. Jadi laki nggak perlu. Laki datang sendiri, ngapain laki dicari? Lu nggak laku, lu cari laki, lu nggak laku. Gue nggak pernah nyari laki yang nyamperin gue, mohon maaf. Mohon maaf, laki yang nyari gue, apalagi laki tahu gue punya rumah, mobil gue 3, 1 Range Rover, 1 Mini Cooper, 1 Alphard. Gue punya bisnis, gue punya properti, gue baru beli tanah di Bali. Laki nggak ada yang nggak mau sama gue. Ayo taruhan sama gue. Seminggu lagi nih gue punya pacar baru. Awas lu ya, lu maki ya, awas ya 14.300 yang nonton lu maki pacar baru gue, awas ya. And if it's okay with you, Mrs. Martin, I think Leon should do Nate's chores for a few weeks. Dad, you can't see. I can make it the whole summer. Makin gila dia guys. Udah tahu gue makin gila. Kenapa makin naik yang nonton? Kok kalian nontonin orang gila, gue tanya. Coba jawab dulu. Kok kalian nontonin orang gila? Orang gila tuh di jalan, tidurnya di pinggir jalan, di depan toko, pakai bekas kardus. Orang gila mana bisa punya rumah segede gini? Orang gila mana bisa ngurus anak? Orang gila mana bisa ngurus bisnis? Kalian tuh kalau ngatain orang, itu yang make sense. Jangan asal ngebacot, jangan asal ngetik. Ngerti? Kalau orang gila nggak mungkin bisa sekolahin anaknya di London. Kalian kalau ngatain gua itu, kalau bisa tuh yang konkret. Kalau gila itu nggak mungkin, udah nggak mungkin. Jadi jangan ngatain gua gila. Kalau gila itu nggak mungkin. Karena kalau gila udah pasti gua di RSJ, nggak di rumah. Anak-anak gua terlantar, rumah gua berantakan. Itu baru orang gila. Ada-ada aja kalian. Kalian kalau nggak bisa ngatain gue, jangan ngatain gue, udah nonton aja. Heboh banget nonton gue. Kak Niki katanya kemarin hamil, hoax berarti. Gue memang sempat hamil, tapi keguguran. Habis baca storynya Anthony. Iya baca aja. Dia lagi ini pembelaan diri, biasalah namanya juga orang salah. Orang salah pasti gitu. Udah jangan bahas-bahas dia melulu, udah over. Sudah selesai. Kita sudah selesai, guys. Lebih percaya dengan Tony daripada NN.
He was just being playful, okay? Percaya sama dia aja lah, nggak apa-apa. Aku lagi baca-bacain komen. Ya mbak, katanya mau kondo lah, lakinya juga bayarin mulu, ngurusin anaknya pas di penjara. Kan yang bilang mau kondo kalian, terus kalian tuduhin ke gua. Dada aja. Hey, little man, you gotta watch out. Hey, he was just being playful, okay? Since we know ABD is the right triangle, using the Pythagorean theorem, we can get BD by 15 squared plus 15 squared equals 50. So, it's not Udah 21 squared plus 30 Bye bye.